hormati, alhamdulillah atas rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak henti-hentinya kita telah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dalam keadaan sehat walafiat. Senantiasa kita ucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan sama-sama berucap hamdah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya tauladan kita yang nanti akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini digolongkan dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita sama-sama berkumpul di sini, yaitu dalam agenda kegiatan yang sangat penting, yaitu pembahasan budaya positif di SDN Gayam 3
dilaksanakan oleh guru kami, yaitu Bu Riris Dwi Wahyuti sebagai CGP di angkatan ke-11. Apa tujuan kita dikumpulkan hari ini? Yaitu semoga nanti kita berharap, saya sebagai selaku kepala sekolah mendukung sekali apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Riris, yaitu mengikuti calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan, sudah diplankan oleh Bu Riris untuk penghibasan ini hari ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Itu harapan kita semuanya. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita nanti juga bisa mendorong Bu Riris untuk melaksanakan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Selama ini semuanya adalah menjadi tujuan yang baik untuk peningkatan untuk pendidikan di SDN Gayam 3. Saya selaku kepala sekolah dan juga teman sejawatnya semuanya yang ada di SDN Gayam 3 tentunya akan sangat mendukung kegiatan ini. Semoga nanti dengan kegiatan ini pun teman-teman sejawat juga akan bisa belajar bagaimana Bu Riris nanti mengimbaskan apa yang sudah menjadikan planningnya, yaitu tentang budaya positif di SDN Gayam 3 itu akan menjadi benar-benar budaya positif yang bisa dikembangkan, yang bisa diterapkan di SDN Gayam 3 sehingga tujuannya untuk peningkatan untuk pendidikan kemajuan di SDN Gayam 3 akan tercapai. Nah, untuk itu kami mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kesempatan kali ini untuk mengikuti penghibasan ini dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, saya juga berterima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya, semuanya sudah meluangkan waktu dan juga kesempatan kali ini untuk bisa hadir di acara ini. Selanjutnya, saya selaku kepala sekolah juga sangat-sangat berharap nanti guru-guru di SDN Gayam 3 selain Bu Riris itu juga bisa mengikuti langkah beliau untuk mendaftar sebagai calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Karena apa? Karena di SDN Gayam 3 ini masih banyak sekali potensi-potensi yang sangat mumpuni. Guru-guru muda ini mau tadi bapak-bapak, Pak Iwan, Pak Nangkol, Bu Tutik dan juga Bu Dias ini sebagai guru muda juga mengikuti jejaknya Bu Riris untuk mengikuti bagaimana bisa jadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya, angkatan 12, 13 dan seterusnya. Itu yang menjadi harapan saya. Sehingga apa? SDN Gayam 3 akan mempunyai bibit-bibit handal yang nanti akan menggerakkan teman-temannya. Nah, itu yang menjadi harapan terbesar kami. Sehingga apa yang menjadi tujuan SDN Gayam 3 itu bisa maju lebih hebat, lebih terkondisikan pendidikannya, pembelajarannya jauh lebih baik ketimbang yang kemarin. Itu benar-benar saya harapkan. Untuk itu, bagi yang bapak guru, ibu guru yang masih muda-muda ini, jangan patah semangat. Ayo kita sama-sama berjuang, ayo sama-sama kita bergerak. Bu Riris ini sebagai yang pertama dan nanti akan menjadi motivator buat teman-temannya. Saya berharapnya seperti itu. Jadi motivator buat teman-temannya untuk mengikuti kegiatan sebagai guru penggerak yang akan datang. Begitu deh, insya Allah siap? Insya Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan. Semoga kegiatan ini membawa kebermanfaatan buat kita semuanya, khususnya untuk lembaga kita SDN Gayam 3. Itu yang menjadi harapan terbesar kita semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada beliau disampaikan terima kasih. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah penyajian materi dari Ibu Riris Dwi Wahyudi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita semua masih diberi kesehatan untuk mengikuti acara penghidupan budaya positif di SJN 3 ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya dan mendukung program saya pada hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk menghadiri undangan saya pada hari ini. Langsung saja nggih. Masih semangat Bapak Ibu? Kalau begitu kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat deh. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, kita langsung saja ke materi. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan, kita sebagai guru harus menuntun, bukan menuntut murid. Jadi kita harus mengetahui kemampuan setiap anak yang berbeda-beda. Jadi kita dalam mengajar tidak bisa menyamakan satu anak dengan satunya lagi dalam mencapai keberhasilan belajar anak. Jadi kita harus menuntun anak tersebut dengan sabar. Selain itu, anak itu mempunyai kodrat masing-masing ya Bapak Ibu. Ada yang terlahir sebagai anak yang cerdas, ada yang kurang. Jadi semua itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sebagai guru harus menjembatani anak-anak tersebut untuk mencapai keberhasilan belajar mereka sesuai dengan kodrat anak tersebut. Pendidikan diibaratkan sebagai petani. Nah, sebagai petani yang baik pastinya akan merawat tanaman dengan baik. Nah, tanamannya pasti akan dipupuk, disiangi rumputnya supaya tumbuh dengan baik. Begitu pula kita sebagai guru juga harus mendidik seperti Pak petani tersebut. Okay? Next ya. Tentang budaya positif. Di sini ada disiplin positif, yaitu tentang kebutuhan dasar dan juga keyakinan kelas. Ada perubahan paradigma belajar, motivasi perilaku manusia. Guru juga sebagai posisi kontrol dan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah siswa, di mana siswa tersebut tidak dihakimi atau dihukum oleh guru tersebut, melainkan siswa tersebut menemukan solusi dari keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama gurunya. Lanjut Mbak. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next, Mbak. Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Bapak Ibu setuju atau tidak? Jika anak yang berbuat kesalahan adalah anak yang nakal, setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak, ya, karena setiap anak pasti
perbuatan tersebut. Ya. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju nopo mboten? Ya, terkadang setuju, terkadang tidak. Tergantung kesalahan apa yang dibuat anak tersebut. Ya, hukumannya seperti apa itu juga menentukan ya. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau ada anak yang juara 1, terus kita beri hadiah, terus yang tidak dapat juara tidak kita beri hadiah, seperti itu sudah benar atau belum Bapak Ibu? Belum nggih. Jadi setiap anak itu memiliki kelebihan masing-masing. Misalkan anak A kelebihannya di bidang akademik, tapi anak B yang tidak lebih di akademik mungkin dia kelebihannya di kegiatan non akademik. Bisa jadi dia pandai dalam kegiatan olahraga, terus dia mewakili sekolah untuk kegiatan olimpiade tertentu. Nah, jadi hukuman atau penghargaan itu sebaiknya tidak kita lakukan sebagai guru ya Bapak Ibu. Teori motivasi. Manusia melakukan kegiatan pasti memiliki motivasi dan tujuan. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 3 motivasi perilaku, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi setiap tindakan, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, next slide. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi kita untuk bertahan hidup pasti memerlukan sandang, pangan, dan papan. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kita sebagai makhluk hidup, kita sebagai guru dan murid itu pasti membutuhkan kasih sayang. Kalau kita hidup tanpa kasih sayang, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Kayak sayur tanpa garam. Iya, seperti sayur tanpa garam, nggak ada rasanya gitu. Betul Pak. Kasih sayang. Seharusnya setiap manusia itu pasti membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Kita tidak bisa memiliki semua itu. Kadang-kadang Pak. Yang ketiga adalah kebebasan. Kadang kita juga tidak suka dikekang atau diatur atau diintimidasi. Pasti kita juga butuh kebebasan. Begitu pula juga anak-anak kita Bapak Ibu. Anak-anak kita juga kadang butuh kebebasan. Kadang tidak suka diatur-atur harus begini, pasti mereka akan merasa bosan. Yang keempat adalah kesenangan. Nah, setiap orang, terutama murid, pasti memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Ada anak yang suka menyanyi, menggambar, bercerita, kadang ada yang kegiatan olahraga. Yang terakhir adalah kekuasaan. Setiap orang pasti memiliki penguasaan dan juga kekuasaan. Namun kekuasaan tersebut selayaknya kita gunakan dalam hal yang positif. Bertahan hidup, ini sudah saya jelaskan tadi nih Bapak Ibu. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Nah, sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai guru itu ada yang sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima adalah guru sebagai manajer.
menghukum dengan hukuman fisik. Nah, itu boleh apa tidak Bapak Ibu? Nah, terus menggunakan kata-kata seperti patuhi aturan saya. Awas ya nanti kalau kamu tidak menurut ibu. Awas ya kalau kamu tidak mengerjakan PR. Kata-kata awas itu juga termasuk hukuman. Nah, itu kita sebagai guru tidak boleh menghukum murid. Kita gunakan bahasa yang lebih mengarah ke positif. Nah, hasilnya kalau kita menghukum murid, murid itu akan marah, akan mendendam, akan membenci kita, sehingga ketika kita mengajar di kelas anak tersebut tidak semangat, tidak mau atau tidak antusias, tidak termotivasi ketika kita mengajar di kelas. Itu dampak dari hukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru bersuara lembut. Nah, misalnya seperti ini. Kamu kok terlambat terus? Kenapa kamu tadi kok rame? Nah, itu pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu kalau seperti itu gak boleh diulang-ulang? Walaupun kata-katanya lembut, namun itu bisa membuat murid kita merasa bersalah dan itu tidak dibenarkan. Hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal, dan kemudian dia tidak akan menjadi anak yang bersemangat. Ya, percaya dirinya kurang boleh. Sebagai teman, jika guru tidak membantu, maka muridnya akan kecewa. Terus guru mengontrol murid melalui persuasi dengan kata-kata, ayo bantulah demi bapak ya. Tapi dampaknya, jika siswa tersebut menganggap kita sebagai teman, suatu saat apabila kita ada tugas di luar sekolah sehingga harus diajar oleh guru lain, siswa tersebut cenderung tidak mau kalau diajar bukan dengan kita. Terus ibaratnya tidak memperhatikan atau tidak menghormati guru lain. Itu dampak dari guru sebagai teman. Jadi murid akan tergantung pada satu guru saja, tidak menghargai atau mengabaikan guru lain. Guru sebagai pemantau. Pemantau itu membantu, berarti mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seperti contoh misalnya kita mengamati seorang murid. Nah, murid tersebut membuang sampah sembarangan. Dek, tadi kok membuang sampah sembarangan? Lain kali dibuang di tempat sampah ya. Nah, itu sebagai pemantau. Kita hanya memantau, kita tidak memberikan solusi. Seharusnya bagaimana sikap yang baik? Nah, langkah yang baik adalah mengembalikan atau mengingatkan anak tersebut dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Hasilnya, kalau guru sebagai pemantau adalah murid memahami konsekuensi dari melanggar aturan dan murid juga tidak merasa nyaman. Nah, ini guru sebagai manajer. Nah, ini loh harapannya Bapak Ibu. Kita itu sebagai guru kalau bisa menjadi manajer bagi murid-murid kita. Guru berbuat sesuatu bersama murid. Lalu guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Guru juga mendukung murid menemukan solusi dari setiap perbuatan yang dia lakukan. Hasilnya, ketika kita melakukan atau menjadi manajer bagi murid, itu adalah murid mempunyai tanggung jawab dan menentukan sendiri solusi melalui keyakinan nilai kebajikan, keyakinan kelas tadi yang saya maksud di sini. Misal, ada seorang anak berkelahi dengan temannya atau berkata kasar pada temannya. Nah, kita panggil anak tersebut, kita tanyakan apa alasan dia melakukan perbuatan tersebut. Apa alasan dia melakukan perbuatan tersebut?
berkata sopan kepada guru dan murid. Jadi kita tanyakan kalau dia melakukan atau melanggar kesepakatan kelas tersebut, nah solusinya bagaimana? Nah, anak tersebut pasti dia akan minta maaf, tidak akan mengulanginya lagi, dia akan lebih berkata sopan kepada teman-temannya. Nah, itu solusi tersebut ditemukan oleh anak tersebut sendiri. Kita hanya menuntut dan mengarahkan saja. Nah, itu harapan kita semuanya sebagai guru, sebaiknya kita menjadi posisi manajer. Setuju nama buatan Bapak Ibu? Setuju. Sangat setuju Pak Iwan B. Jadi kita nggak boleh menghukum murid lagi ya Pak Iwan. Apalagi disuruh membersihkan kamar mandi. Jangan ya Pak ya. Nah, restitusi ini adalah sebagai cara untuk menemukan solusi terbaik. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka harus perlakukan kepada orang lain. Tujuannya restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Next, Mbak. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas dalam penyusunan hanya dari satu pihak saja tanpa melibatkan murid, sehingga banyak murid yang belum paham. Murid mematuhi peraturan secara terpaksa karena takut dengan sanksi atau hukuman. Jadi kalau peraturan itu yang membuat biasanya gurunya, tidak berdasarkan kesepakatan bersama murid-murid. Jadi dilarang masuk membawa mainan misalnya. Nah, itu kan yang bikin kan gurunya misalnya. Nah, pasti suatu saat anak itu akan patuh hanya beberapa saat saja, tidak selamanya. Karena nilai kebajikan itu belum tertanam pada diri anak tersebut, sehingga suatu saat pasti akan dilanggar. Pasti dia akan membawa mainan ke dalam kelas karena anak tersebut belum meyakini nilai positif. Terus kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid sehingga murid lebih paham dengan keyakinan kelas yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan di Bapak Ibu. Seperti di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid saya. Di acaranya itu. Nah itu jadi kesepakatan itu kami buat bersama-sama. Lalu anak tersebut juga meyakininya dan berusaha untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Di situ juga ada tanda tangan dari anak-anak sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka bahwa mereka akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah ini saya sebelumnya waktu awal tahun pelajaran kemarin yang baru saja terlewati itu memfasilitasi siswa dalam berpendapat sebelum melakukan keyakinan kelas. Lalu siswa saya beri kertas post-it, di situ anak menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka tuliskan sesuai dengan hati nurani mereka. Setelah mereka membuat atau menulis keyakinan kelas di kertas, lalu mereka menempelkan di depan atau di papan tulis semuanya. Jadi satu anak itu boleh 2, boleh 1 membuat keyakinan kelas tersebut. Terus yang terakhir siswa menyatukan keyakinan
ada. Jadi saya menyalinnya lagi di kertas manila yang saya tulis adalah yang ditulis anak tadi Bapak Ibu, yang di kertas tadi saya salin di kertas manila, dan kemudian anak-anak saya nomor kelas 4 itu menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini kesepakatan kelas 4, datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, bersikap tertib saat pembelajaran, tidak jika ingin bertanya angkat tangan terlebih dahulu, saling menyayangi sesama. Hal terakhir saya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang telah dilanggar Radit adalah berkata sopan, karena Radit berkata kasar, jadi Radit melanggar kesepakatan kelas berkata sopan. Nah terus di sini Radit juga menemukan solusinya sendiri. Dia mau minta maaf kepada temannya yang sudah dia katai kasar tadi, dan juga Radit berjanji untuk tidak mengulangi berkata kasar lagi kepada temannya. Menyakiti orang lain ya, itu juga menunjukkan sikap yang tercela. Alhamdulillah, Radit sudah mau memperbaiki ya, kedepannya untuk berharap itu bisa memahaminya, tapi bisa bersemangat kepada teman-teman dan juga orang lain ya. Saya juga lagi ya. Saya Radit, murid kelas 4 SDN 3. Saya senang Bu Riris sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya. Saya berjanji tidak akan mengulangi berkata kasar kepada orang lain. Saya akan selalu berkata sopan. Saya juga sudah meminta maaf kepada teman-teman saya. Terima kasih Bu Riris. Nah di video terakhir tadi ada umpan balik dari Radit. Radit sudah berhasil menemukan solusi dari proses restitusi yang saya lakukan dengan Radit. Jadi restitusi itu dampaknya positif apa tidak Bapak Ibu? Positif. Jadi kalau bisa kita sebagai guru tadi berada pada posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Apakah penghukum atau pemantau atau manajer ya pembuat dasar bersalah Bapak Ibu? Sebagai manajer. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apa alasan dia melakukan perbuatan tersebut, berkata kasar tadi? Pasti anak tersebut akan menjawab alasannya apa. Nah, terus kita mengembalikan dengan keyakinan kelas. Dia sudah melanggar keyakinan yang kelas yang mana? Kalau berkata kasar itu kan melanggar kesepakatan kelas, yaitu berkata sopan kepada guru dan murid. Jadi kita tanyakan kalau dia melakukan atau melanggar kesepakatan kelas tersebut, ya solusinya bagaimana? Nah, anak tersebut pasti dia akan minta maaf, tidak akan mengulanginya lagi, dia akan lebih berkata sopan kepada teman-temannya. Nah itu solusi tersebut ditemukan oleh anak tersebut sendiri. Kita hanya menuntun dan mengarahkan saja. Nah itu harapan kita semuanya sebagai guru, sebaiknya kita menjadi posisi manajer. Setuju nama buatan Bapak Ibu? Sangat setuju Pak Iwan B. Jadi kita nggak boleh menghukum murid lagi ya Pak Iwan. Apalagi disuruh membersihkan kamar mandi. Jangan ya Pak ya. Nah, restitusi ini adalah sebagai cara untuk menemukan solusi terbaik. Nah, proses menciptakan kondisi
solusi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka harus perlakukan kepada orang lain. Tujuannya restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Next, Mbak. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Peraturan kelas dalam penyusunan hanya dari satu pihak saja, tanpa melibatkan murid, sehingga banyak murid yang belum paham. Murid mematuhi peraturan secara terpaksa karena takut dengan sanksi atau hukuman. Jadi kalau peraturan itu yang membuat biasanya gurunya, tidak berdasarkan kesepakatan bersama murid-murid. Jadi dilarang masuk membawa mainan misalnya. Nah itu kan yang bikin kan gurunya misalnya. Nah pasti suatu saat anak itu akan patuh hanya beberapa saat saja, tidak selamanya. Karena nilai kebajikan itu belum tertanam pada diri anak tersebut, sehingga suatu saat pasti akan dilanggar. Pasti dia akan membawa mainan ke dalam kelas karena anak tersebut belum meyakini nilai positif. Terus kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid, sehingga murid lebih paham dengan keyakinan kelas yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau keyakinan kelas itu beda dengan peraturan di Bapak Ibu. Seperti di kelas saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama murid saya. Di acaranya itu. Nah itu jadi kesepakatan itu kami buat bersama-sama. Lalu anak tersebut juga meyakininya dan berusaha untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Di situ juga ada tanda tangan dari anak-anak sebagai bentuk pertanggungjawaban dari mereka bahwa mereka akan melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah ini saya sebelumnya waktu awal tahun pelajaran kemarin yang baru saja terlewat itu memfasilitasi siswa dalam berpendapat sebelum melakukan keyakinan kelas. Lalu siswa saya beri kertas post-it, di situ anak menuliskan keyakinan kelas yang ingin mereka tuliskan sesuai dengan hati nurani mereka. Setelah mereka membuat atau menulis keyakinan kelas di kertas, lalu mereka menempelkan di depan atau di papan tulis semuanya. Jadi satu anak itu boleh 2, boleh 1 membuat keyakinan kelas tersebut. Terus yang terakhir siswa menyatukan keyakinan kelas dalam satu wadah. Jadi saya menyalinnya lagi di kertas manila yang saya tulis adalah yang ditulis anak tadi Bapak Ibu. Yang di kertas tadi saya salin di kertas manila, dan kemudian anak-anak saya atau murid kelas 4 itu menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini kesepakatan kelas 4. Datang ke sekolah tepat waktu, memakai seragam sesuai ketentuan, bersikap tertib saat pembelajaran, jika ingin bertanya angkat tangan terlebih dahulu, saling menyayangi sesama. Kenapa Ibu panggil ke kantor? Tidak Bu. Tidak apa ya Bu ya? Tadi Bu Riris melihat kamu di dalam kelas makan. Ayo lihat atau tidak? Masa sih Bu? Saya lupa Bu. Iya, tadi Bu Riris pas mengajar di kelas, kamu makan tapi sambil sembunyi-sembunyi. Coba diingat-ingat. Oh yang tadi ya pagi ya Bu ya? Oh iya, saya ingat Bu.
Kenapa? Belum sarapan dari rumah? Belum. Ibu saya belum memasak. Oh iya, Bu Lilis maklumi karena makan itu salah satu kebutuhan yang harus kita penuhi. Kalau kita lapar ya kita tidak bisa bertahan hidup. Makanya kita harus makan tepat waktu. Ibu Lilis memaklumi ya, tidak apa-apa. Bapak Ibu ini namanya menstabilkan identitas, ya, karena saya memaklumi kesalahan yang dibuat oleh murid saya. Ini namanya menstabilkan identitas. Nah, Mela, sekarang Bu Lilis tanya, makan saat jam pembelajaran itu melanggar kesepakatan kelas kita atau tidak? Iya, Bu. Itu tindakan yang baik apa tidak? Tidak. Nah, baiknya bagaimana? Harusnya saya sarapan atau mungkin nanti pas jam istirahat saya baru makan. Iya, benar. Jadi kalau makan itu nanti setelah pembelajaran selesai, boleh jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai. Bapak Ibu, ini namanya memvalidasi tindakan yang salah, oke? Ini tahap kedua. Saya menunjukkan kesalahan murid dan kesalahan itu diakui oleh murid tersebut. Amel, sekarang Bu Lilis menanyakan lagi ya. Nah, keyakinan kelas kita yang mana yang sudah Amel langgar? Makan pada saat jam pelajaran, Bu. Iya benar. Kalau makan di saat jam pelajaran itu dampaknya apa? Nanti bisa mengganggu teman yang lain. Terus Amel nanti tidak mengerti Bu Guru menyampaikan materi apa. Yang selanjutnya gimana? Amel nanti kalau mengerjakan soal dari Bu Guru bisa atau tidak? Kalau tidak memperhatikan. Tidak. Lalu solusinya bagaimana? Mungkin besok saya akan sarapan dari rumah, Bu. Kalau tidak, nanti makannya pas jam istirahat. Iya, terima kasih. Jadi Anda meyakini keyakinan kelas kita atau tidak? Iya, Bu. Ya, Bapak Ibu, ini namanya menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak tadi Amel melanggar keyakinan kelas apa? Dia sudah paham yang mana. Terus dia juga sudah tahu solusinya bagaimana. Nah, solusi dari Amel adalah dari rumah sarapan supaya Bapak Ibu yang barusan saya lakukan dengan Amela tadi termasuk proses segitiga restitusi, di mana tadi saya memperagakan 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, dan kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Dari sini Bapak Ibu ada yang bertanya apa tidak, atau masih ada yang bingung? Monggo bertanya. Terima kasih untuk waktunya. Ada satu hal yang saya tanyakan ini, Bu Lilis, tentang restitusi tadi. Bagaimana ada kata tindakan yang dilakukan oleh anak itu, tindakan yang salah itu tadi sudah disebutkan dan dipaparkan dengan peraga itu, Bu Lilis sebagai Amel. Ketika anak melakukan kesalahan, tindakan kesalahan itu dituntut untuk mencari solusi sendiri. Yang ingin saya tanyakan, apakah solusi dari tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh siswa itu selalu berasal dari murid itu sendiri? Apakah seorang guru yang pada saat ini adalah Bu Lilis sebagai gurunya itu tidak bisa memberikan solusi, alternatif solusi dari tindakan kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Eni. Apakah guru boleh memberikan jawaban atau solusi alternatif kepada siswa yang melanggar kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dengan murid yang sudah disepakati bersama.
Jadi siswa tersebut sudah tahu apabila dia melanggar poin makan di kelas, jadi ada konsekuensinya. Nah, terus solusinya apa? Nah, solusi itu pasti akan ditemukan oleh siswa itu sendiri, karena itu tadi, karena kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Tadi Mela menjelaskan, saya melanggar makan di kelas, jadi solusinya adalah Mela harus bangun lebih pagi, makan di rumah. Jadi ketika jam pembelajaran Mela tidak lapar, seperti itu Bu. Jadi solusi itu ditemukan. Iya, betul. Jadi solusi itu secara tidak langsung siswa itu tahu Bu, oh saya melanggar ini, solusinya saya harus begini, seperti itu. Karena proses restitusi itu kita itu menawarkan Bu, tidak memaksa dan juga tidak menuntut siswa untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi siswa itu sudah paham dengan sendirinya atas tindakan dia harus bagaimana, menemukan solusi yang seperti apa. Nah, itu ditemukan dari tadi kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan saudara? Tidak, terima kasih sekali untuk jawabannya, dan dengan itu saya sudah paham. Jadi untuk tindakan salah itu berarti si murid menemukan solusi itu tadi bukan dari bayang dirinya sendiri, pikirannya dirinya sendiri, akan tetapi itu sebelumnya sudah merupakan kesepakatan bersama yang dibuat di kelas, dan itu ditemukan bareng-bareng, dan itu ditawarkan bukan dituntut. Oh iya, terima kasih Bu Desi. Baik Bapak Ibu, jadi saya ingin menyimpulkan dari budaya positif. Jadi di sekolah kita itu kalau kita membiasakan disiplin positif, budaya positif itu kan contohnya banyak ya Bapak Ibu. Nah itu akan berdampak sangat baik untuk kedepannya. Nah proses itu tidak terjadi secara cepat Bapak Ibu. Jadi kalau kita konsisten, kita melakukan dengan niat yang sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan dilakukan secara berkelanjutan, insya Allah suatu saat disiplin positif itu akan membuahkan hasil yang sangat baik, baik untuk murid, untuk kita sebagai guru, untuk sekolah kita. Jadi semua itu akan muncul dari diri seseorang, ya, dari murid tersebut, dari guru tersebut, sehingga efek kedepannya dia akan selalu melakukan dengan perhitungan yang matang. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dampaknya nanti apa, dia pasti akan memikirkan dengan baik-baik sebelum melakukan suatu tindakan. Nah, itu dampak positif dari budaya positif atau disiplin positif. Jadi mari kita menerapkan budaya positif di sekolah kita mulai dari sekarang dan seterusnya, untuk apa ya, untuk murid kita, untuk sekolah kita. Tentunya kita akan melakukan secara bersama-sama Bapak Ibu, tidak saya sendiri, tidak Ibu Kepala Sekolah sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi satu sama lain. Ini Bapak Ibu, jadi demikianlah presentasi, pemaparan, dan pengibasan dari saya, dari ilmu yang saya peroleh dari PGP. Sudah saya sampaikan di hari ini. Apabila ada kurangnya, apabila ada salahnya, saya menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Riris atas pemaparan materi yang luar biasa. Yang selanjutnya
Selanjutnya adalah doa kepada Bapak Iwan, kami persilakan. Marilah kita dulu semuanya. Acara pada hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Semoga apa yang menjadi hasil kita bersama dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.